Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas Manajemen 22B dengan NPM 224111147. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen keuangan internasional. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu manajemen keuangan internasional. Nah, manajemen keuangan internasional adalah suatu cabang manajemen keuangan yang berfokus pada aspek keuangan. Nah, hal ini akan berfokus kepada hal yang terkait dengan operasi bisnis lintas batas negara. Yang artinya manajemen keuangan internasional ini akan berfokus pada di negara-negara luar. Nah, tentu saja hal ini akan melibatkan pengelolaan sumber daya keuangan dalam konteks pasar global dan implikasi dari perbedaan mata uang. Selain itu, ada regulasi, kondisi ekonomi, dan risiko politik. Nah, yang selanjutnya ada fungsi dari manajemen keuangan. Nah, apa sih fungsi dari manajemen keuangan internasional itu? Nah, fungsi dari manajemen keuangan internasional ini meliputi yang pertama ada keputusan investasi. Nah, memutuskan investasi mana yang akan dilakukan di luar negeri dan bagaimana nih cara membiayainya. Dan selanjutnya ada keputusan pendanaan. Nah, pada keputusan pendanaan ini memutuskan nih agar bagaimana sih sumber pendanaan yang akan digunakan nantinya untuk investasi di luar negeri. Nah, untuk selanjutnya ada juga kebijakan dividen. Nah, pada bagian ini menentukan nih kebijakan pembagian dividen yang akan dilakukan oleh perusahaan multinasional atau biasa disebut dengan perusahaan internasional. Nah, selanjutnya ada pasar valuta asing. Nah, pada bagian ini mereka akan melakukan transaksi nih di pasar valuta asing yang nantinya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari akumulasi nilai tukar mata uang asing. Nah, selain itu ada mata uang asing. Nah, pada bagian mata uang asing ini bertujuan untuk memahami bagaimana perilaku konsumen dari suatu negara di dalam pasar internasional. Nah, selanjutnya ada juga analisis investasi langsung. Nah, pada bagian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sumber daya keuangan, unit makroekonomi atau biasa disebut dengan negara pemerintahan, dan unit mikroekonomi atau biasa disebut dengan perusahaan organisasi perorangan. Nah, khususnya yang berkenaan dengan pengaruh nilai tukar falas terhadap aktivitas ekonomi keuangan internasional. Nah, selanjutnya ada manajemen perusahaan multinasional. Nah, pada bagian ini manajemen perusahaan multinasional ini mengelola keuangan perusahaan multinasional yang beroperasi di seluruh dunia perbankan. Nah, ada juga yang namanya perbankan internasional. Nah, pada bagian ini mereka bertujuan untuk melakukan transaksi di pasar internasional dengan memahami dasar-dasar manajemen keuangan internasional. Nah, perusahaan ini dapat juga memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional dan meminimalkan risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Nah, tujuannya sendiri adalah dari manajemen keuangan internasional ini untuk memastikan nih keberhasilan perusahaan dalam perdagangan internasional dan meminimalkan risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Nah, berikut ini adalah tujuan dari manajemen keuangan internasional yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Nah, yang pertama dapat memaksimalkan kekayaan perusahaan dan juga mempercepat arus kas.
Nah, selain itu juga dapat mengantisipasi kejadian dan membuat keputusan yang menguntungkan, meminimalkan resiko yang terkait dengan nilai tukar mata uang asing. Nah, selain itu hal ini juga dapat mengelola keuangan perusahaan multinasional yang beroperasi di seluruh dunia. Selain itu dapat juga memahami perilaku konsumen dari suatu negara di pasar internasional. Nah, selanjutnya ada juga meningkatkan kualitas, kuantitas, dan berbagai macam alat pemuas yang ada di negara tersebut. Nah, selanjutnya dapat juga menjaga keseimbangan antara organisasi internasional, dapat juga memunculkan krisis keuangan internasional. Dengan memahami tujuan manajemen keuangan internasional, perusahaan dapat mengambil keputusan yang nantinya akan lebih tepat dalam perdagangan internasional dan meminimalkan risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Nah, selanjutnya manajemen keuangan internasional ini juga memiliki pengaruh yang signifikan sekali terhadap perusahaan yang beroperasi di pasar internasional ini. Nah, berikut ini saya juga telah merangkum beberapa pengaruh dari manajemen keuangan internasional. Nah, yang pertama ada mempercepat arus kas masuk. Nah, dalam konteks manajemen keuangan internasional, tujuan utamanya itu adalah untuk mempercepat arus kas masuk. Nah, kenapa? Karena semakin cepat arus kas diterima, semakin cepat pula kas dapat digunakan untuk keperluan perusahaan. Nah, selanjutnya ada juga memaksimalkan kekayaan perusahaan. Nah, tujuan yang lain dari hal tersebut adalah memaksimalkan kekayaan perusahaan. Nah, pengambilan keputusan manajemen keuangan internasional ini adalah untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan dan mengantisipasi kejadian dan membuat keputusan yang menguntungkan. Nah, manajemen keuangan internasional ini juga membantu manajer nih untuk mengantisipasi kejadian dan membuat keputusan yang menguntungkan. Nah, sebelum kejadian tersebut terjadi, meminimalkan resiko yang terkait dengan nilai tukar mata uang asing. Manajemen keuangan internasional ini juga dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan resiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Nah, sehingga nantinya perusahaan dapat menghindari kerugian yang tidak diinginkan dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan berbagai macam alat pemuas yang ada di negara tersebut. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir belum. Ini untuk yang selanjutnya ada perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini dapat juga dilakukan melalui manajemen keuangan internasional. Nah, hal ini tentu saja dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dan berbagai macam alat pemuas yang ada di negara tersebut. Nah, untuk menjaga keseimbangan antara organisasi internasional, manajemen keuangan internasional ini membantu menjaga keseimbangan antara organisasi internasional dengan memahami dasar-dasar semua organisasi internasional. Nah, selanjutnya dapat juga memunculkan krisis keuangan internasional. Nah, di manajemen keuangan internasional ini membantu mencegah krisis keuangan internasional dengan cara mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan interaksi moneter. Setidaknya ada 2 atau lebih negara dengan memahami pengaruh manajemen keuangan internasional dan perusahaan dapat juga mengambil keputusan yang tepat dalam perdagangan internasional dan meminimalkan risiko terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Nah, untuk yang terakhir kesimpulannya adalah manajemen keuangan internasional dapat didefinisikan sebagai manajemen keuangan untuk perusahaan multinasional. Nah, ada 2 istilah penting nih dalam manajemen keuangan internasional. Yang pertama ada manajemen keuangan dan perusahaan multinasional. Nah, untuk perusahaan multinasional ini memiliki beberapa ciri nih yang berlainan dengan perusahaan domestik. Nah, salah satu karakteristiknya yang menonjol adalah wilayah operasional perusahaan yang mencakup beberapa negara dan kondisi politik, sosial, ekonomi, serta kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, untuk perbedaan kondisi tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi nih yang berbeda, yaitu dalam hal pengelolaan perusahaan antara lain bahwa perusahaan multinasional akan menghadapi perubahan
kurs mata uang antar negara yang nantinya akan menambah kompleksitas pengelolaan keuangan perusahaan multinasional. Nah, itu saja penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.